Nah, kita pakai teknik juga lihat-lihat bahannya. Dalam artian kita ngikutin tekniknya siapa, kita kan harus tahu yang diolah itu bahan seperti apa. Murahan mas. Soalnya kan lihat bahan juga, kemampuan si bahan itu sampai di mana. Sama kemampuan yang punya mas. Kita gak kuat beli bahan yang bagus ya ikhtiar kita dengan bahan-bahan non-bio kan tidak apa-apa. Kita ikhtiari, siapa tahu dapat rezeki kan. Gitu. Masalahnya kan bahan kita seperti itu. Beda lagi kalau kita udah dapat bahan udah enak, pembelian dan lain-lain, kita tinggal finishing, itu lain cerita. Enak ya Om, kalau dari itu ya, kalau memang dari nol itu memang perjuangannya jauh. Mata nih Om Aris sama Om. Baik Om Sinyo, Om Aris. Ini ketemu lagi selalu kepo Om Sin. Om Sin sama Om Aris. Ini pemahaman tentang jantan dulu Om Aris. Kalau jenengan kan banyak pengalaman di jantan kayak Om. Enggak kalau juga mas. Buatan, betina juga pernah main. Ya kita ininya belajar. Oh ngatan. Om Sin pernah main betina? Burung Om, maksudnya lobet Om? Ya pernah. Kalau betina itu ya enggak pernah. Baik Om Aris sama Om Sinyo. Ini gini Om, kalau jantan proses dengan penggacoran kan ada juga sistem dengan sistem full krodong Om Aris. Itu sebenarnya untuk proses tahapan sistem full krodong untuk jantan itu penggacoran awal dari sekedar bunyi atau ada stepnya berikutnya Om Aris. Ini langsung aja Om, saya nggak mau ibaratnya pembukaan segala macam, pokoknya poin Om. Kalau metode itu ada juga yang seperti itu, tapi juga di awal aja mas. Oh ya di bunyinya aja. Maksudnya dalam keadaan si lobetnya sekedar bunyi langsung jenengan full krodong. Sekedar bunyi, tapi kita ya nggak pakai sistem itu gitu loh. Ada orang yang pakai sistem itu, cuman kita nggak pakai. Oh gitu. Ya. Om Aris pernah nggak nyobain sistem full krodong seperti itu Om? Pernah, tapi malah ketemunya malah faktor emosi mas. Malah faktor emosi. Iya. Iya. Baik Om Sin. Jadi nggak burung tuh nggak gacor, malah dia itu istilahnya emosinya tinggi. Oh gitu. Karena efek dari krodong full itu. Baik Om. Kalau misalkan gini Om, saya pernah nemuin lobet jantan sistem single bahkan factor itu main single, itu bisa nggak Om kalau pakai proses itu? Kalau single factor jantan itu main ablak mas. Malah main ablak. Pakan tinggi. Oh gitu. Jadi modelnya disampaikan, itu malah bisa. Oh gitu. Kalau untuk mandinya Om Aris? Tanpa mandi. Tanpa mandi. Ya, karena kan yang dikejar juga birahi. Oh gitu. Kalau misalkan ini Om, kalau untuk masalah birahinya pripun? Maksudnya? Si jantannya ketika kan pasti kan disendirikan, dia gacor setelah pulang lomba, untuk mengatur birahinya itu? Kalau model seperti itu jangan harap jalan lapang dulu mas. Pasti nggak jalan. Kalau di awal-awal proses seperti itu pasti nggak jalan. Berarti sistem itu adalah sistem penggacoran. Tapi keluarnya nanti akan keluar faktor. Faktor, tapi nanti juga lama-kelamaan dengan sistem diablak, angle dia itu pakan tinggi, nanti juga dia keluar bocornya. Oh gitu Om Aris. Soalnya saya pernah ngerti Om, ngerti. Ada sistem seperti itu. Bahkan ini lobetnya ini Om, single sendirian dengan sistem ya itu dengan diablak pakan kenceng, tapi dia mainnya faktor, jantan faktor ini. Mungkin kedepannya bisa juga dipasangkan gitu Om. Kalau itu nanti kebanyakan malah muncul seperti itu. Kunci konslet itu malah dari awal kayak gitu juga bisa. Biasanya soalnya gini Om, proses kita itu yang istilahnya penggacoran, kalau kita buat ke bocor kan sama juga seperti itu, hampir sama. Dengan dia di single dibuat faktor, nanti kan dia keluar bocornya. Oh gitu. Nah, nanti kalau sudah diuntul biasanya kan
beda. Itu nanti dengan sendirinya dia ngeredem. Oh, tahap Sama berikutnya aja, ya. mungkin ya Om ya. Iya, kalau semisal mau diuntul kan. Contoh kecil kan gini Mas, jadi kita kadang kan menjumpai lobet-lobet rumahan. Mm-mm. Orang yang metode dia itu cuma punya burung satu Mm-mm. jantan, ternyata dia pakan harian tinggi, dia blak disampaikan, ternyata bocor. Mm. Orang-orang rumahan kan ada juga kita Ada, nemuin bahan ada. seperti itu. Nggih. Nah, secara nggak langsung itu kan juga proses. Mm-mm. Nah, seperti itu Mas. Baik Om Aris, ini makanya saya gini kan, saya berdasarkan pengalaman saya selama ini mantau Om Aris. Jadi selama ini kan saya mantau ke teman-teman lobet juga, bahkan ke toko-toko, ke teman yang kerja di tambal ban yang cuma punya satu, itu malah gacor-gacor Om. Iya. Iya. Bahkan itu pun tanpa diapa-apain. Ya. Dia punya sendiri, digantungin, suara berisik, dia gacor. Iya. Di situ kan saya belajar loh. Sebenarnya Iya, Ngoten nggih, Om? Iya. Cuman ada tanda Mm-mm. kutip kalau pas ngepasi kita proses bahan seperti itu dengan metode itu, kalau pas dia nggak kuat kan bisa gistang Mas. oh, betul. Makanya kita pakai teknik sing model pasangan, kita sistem kangen itu. Oh gitu Om Aris. Minusnya kan kalau ankle, birai tinggi, main ablak itu kan cuma satu itu. Mm-mm. Kalau pas ngepasi burung itu kuat ya nggak gistang, nggak lari gistang. Mm. Kalau burung itu nggak kuat pasti bisa gistang. Berarti kembali lagi ke materinya juga Om Aris ya. Iya. Baik Om Aris. Sebenarnya kalau lobet nih Om Aris sama Om Sin, lobet itu enaknya dibiarin dia berkembang sendiri tapi diawasin, atau dengan sistem yang harus mandi jam sekian, harus jemur jam Ya, sekian. kalau itu menurut saya gimana ya? Itu ya kembali lagi ke orangnya juga. Tujuan awal, Mas. Tujuan awal tuh burung mau diapain? Hmm. Mau kita bawa sekedar gacor jalan lapang atau kita misalnya ikhtiar ke konslet kan gitu. Kalau misalnya sekedar gacor birahi lapang kan berarti kita ngoyak birahi pas, emosi pas, kita rawat harian rutin jalan lapang. Tanpa harus diapa-apain pun bisa Om Aris. Kalau disampaikan jarang kasus Mas. Pasti kalau buat jalan lapang rawatan. Rawatan Mandi gitu. jemur rawatan. Yang tujuannya adalah untuk kerja di lapangan Iya. ngoten ya, Om. Kalau untuk sekedar, maksudnya kalau untuk sekedar gacor-gacoran cukup cantolin di rumah, Iya. nggak usah diapa-apain pun pasti gacor karena Iya. punya sendiri ngoten nggih maksudnya. Iya. Kalau untuk tujuannya mau tujuan langsung lapangan, misalnya nggak konslet tuh ya, dalam artian gacor gitu ya harus juga perawatan harian. Baik Om Aris. Om Aris, kalau untuk main lobet jantan nih, lobet jantan kalau jenengan program untuk lari ke ibaratnya untuk jalan ke lapangan itu treatmentnya yang seperti setting kangen itu, Iya, Mas. yang setting kangen. Kalau misalkan dengan ini Om, sistem jejer itu jenengan pernah pakai mboten Om? Dijejer-jejer burung banyak gitu. Pernah pakai tapi hasilnya kurang memuaskan. Kurang masih. Iya. Meskipun ada sebagian teman juga berhasil juga ada Om ya. Ada, Ini tapi kan kurang memuaskan. ilmunya sendiri-sendiri. Iya. Jenengan baru ditingkat adalah setting kangen. Iya. Seperti Om Sinyo kehilangan Om Aris. Itu kangen. Modeling, Om. Intinya itu lobet itu nggak beda jauh dengan manusia gitu aja Mas. Ngoten ya Jadi Om. permainan birahi juga ada, misalnya emosinya kita seimbangan juga ada dengan pasangan itu, Mm-mm. permainan birahinya itu. Ngoten Om Aris. Iya. Om Aris, kalau kita ngelihat di ombyoan nih Om Sinyo, kalau kita ngelihat di ombyoan, kalau kita milih lobet jantan, itu kita carinya yang sudah nyepah-nyepah atau ngeriwi-ngeriwi itu. Jenengan milihnya dari apa Om? Kalau itu main feeling kita pertama, Mhm. kedua misalnya kita juga lihat ya misalnya secara visual kita serk gitu di hati. Mhm. Nah, yang poin utama juga yang harus receh lah paling enggak. Ngeracah itu Receh. ngeriwi. Ya Juga. mungkin ngeriwe keluar birahi. Pasnya Gitu, dia juga udah bisa. misalnya bunyi-bunyi enak gitu loh. Oh gitu Om Ya, Aris. walaupun itu faktor enggak apa-apa. Nggak masalah. Meskipun ngepak-ngepak sayap itu terus nanti dilanjut bunyi-bunyi sedikit gitu. Ya. Kalau uang kita banyak ya belinya yang bagus. Mata nih Om. Baik Om Aris, Om Sinyo. Ini saya ada cerita sedikit Om Aris. Saya punya lobet jantan Om. Saya diemin di belakang, cari saya tempat yang nyaman, itu gacor Om. Sudah gacor, sudah enak, sudah ibaratnya sudah keluar minor lah. Terus itu kok
ibaratnya tak taruh depan kelihatan burung banyak itu nggak berani ada treatmentnya lagi mboten Om Aris? Dalam arti tidak beraninya gimana? Nggak berani bunyi Om Sin. Wis pokoknya kalau di belakang itu di tempat yang biasa dia bunyi Mungkin itu dia enak. cuman butuh penyesuaian, adaptasi. Nyaman, butuh tempat nyaman. Dia di belakang sendiri merasa nyaman. Dia istilahnya berani keluar sendiri. Bener. Iya toh? Heeh. Nah, setelah jenengan taruh depan banyak burung, dia pasti ada penyesuaian. Kemungkinan kalau dia sudah menemui titik nyaman, pasti dia keluar gacornya lagi. Oh ngoten Om Sin. Iya. Berarti wajib ditemuin. Ya, menurut ngoten. saya seperti itu. Sebenarnya wajib dijemur kenceng mboten Om? Tidak. Mboten nggih. Kalau sudah di belakang sudah enak itu wajib dijemur nggak? Meskipun nggak kenceng Om Aris. Mboten. Kalau jenengan tetap treatmentnya tanpa jemur kenceng nggih. Kalau mandi pun jenengan dengan sistem Mandi sendiri. pakai cepuk. Iya, pakai cepuk. Kalau nggak mau mandi Om Aris Tidak apa-apa. nggak masalah. Dia kan ngatur birainya sendiri. Kelihatan itu. Oh gitu Om Aris. Kalau untuk ini Om Aris, kalau untuk EF jenengan selalu pakai apa Om Aris? EF saya nggak pernah. Paling ya kadang ada kalanya tak kasih jagung. Sehari atau Nggak seminggu? mesti. Nggak mesti. Sepunyanya. Pujane. Telegane kita, sepengennya kita meh ngasih. Iya. Oh gitu Om Aris. Seperti itu. Oke. Baik Om. Setiap hari. Om Sinyo, saya kan tadi ngelihat dari posisi jenengan penempatan lobet ya Om. Jenengan sendiri-sendirikan, jenengan kelihatan dengan burung ternak itu ibaratnya jenengan males ngurusin. Atau ada metode lain Om Sinyo? Ya, itu mungkin satu ya ada malas yang ngurusin juga ada. Yang kedua memang biar dia itu mancing birainya. Kalau saya ya. Birainya semakin naik gitu Iya. Om Sin. Karena di koloni itu dia lihat yang lain semisal pada ngawin dia pasti kepengen Om. Nggak mungkin enggak nalurinya seperti itulah naluri burung atau manusia pun juga sama ya. Kan seperti itu hampir sama. Diambil dari garis dari sejarah makhluk hidup ya Om. Karena kalau tak taruh di depan koloni itu biasanya pasti bira ini cepet naik dia. Mantan Kalau Om udah melewati birai kawin itu nanti bocor sendiri dengan sendirinya itu nanti. Baik, Om Aris sebenarnya kalau jantan ketika kita sendirikan, terus itu larinya ke gestang, itu jenengan buang atau jenengan rawat, meskipun itu sudah mulai bunyi Om. Saya buang Mas. Buang. Ganti materi. Nggak mau pusing Om. Soalnya kalau gestang susah Mas. Susah gitu. Sulit. Baik Om Aris, ini terima kasih untuk masukannya Om. Nah, kita pakai teknik juga lihat-lihat bahannya. Dalam artian kita ngikutin tekniknya siapa, kita kan harus tahu yang diolah itu bahan seperti apa. Gitu loh. Jadi kalau bahannya semakin bagus ya semakin cepat. Lebih mudah. Lihat bahan juga, kemampuan si bahan itu sampai di mana. Sama kemampuan yang punya Mas. Kalau kita nggak kuat beli bahan yang bagus ya ikhtiar kita dengan bahan-bahan ombyokan tidak apa-apa. Kita ikhtiari, siapa tahu dapat rezeki. Intinya kita itu misalnya satu poin penting juga kita konsisten ya. Dalam arti konsisten apa? Perawatan itu teknik itu iya, seperti itu. Karena emang ada fase-fasenya. Kalau kita langsung misalnya 1 minggu 2 minggu 2 bulan kita udah jenuh sendiri, kita nggak lihat hasilnya udah jenuh, kita ganti lagi ya namanya nggak konsisten. Berarti kan itu istilahnya yang harusnya diteruske itu sudah mendekati malah kalau ganti perawatan lain mulai dari nol lagi. Iya. Masalahnya kan bahan kita seperti itu. Beda lagi kalau kita udah dapat bahan udah enak, bulan dan lain-lain, kita tinggal finishing itu lain cerita. Enak ya Om. Iya. Kalau udah itu ya, kalau memang dari nol itu memang perjuangannya jauh. Iya. Matanya Om Aris sama Om Sinyo. Ya contoh kecil di rumah kan misalnya saya sendiri nerusin punya teman sendiri satu tim. Jadi kita misalnya kita udah tahu birainya seperti apa, bunyinya seperti apa. Ya insya Allah ada rezeki kan gitu. Gitu Om Aris. Iya. Om Aris sama Om Sin, sebenarnya kalau kita punya lobet itu enaknya punya satu aja atau memang banyak Om? Punya banyak. Iya. Karena kita juga di sini juga jaring Mas. Kan belum tentu dari sekian burung itu bisa diarahkan ke konslet semua gitu.
Oh gitu. Iya. Tapi kalau untuk prosesnya Om, misalkan proses untuk sistem tempel itu segala macam itu kan memang kelihatan burung banyak nggak masalah. Malah bagus Mas. Oh gitu. Ya seperti yang pernah saya ulas juga, kita dekatkan dengan paut-paut, kita dekatkan dengan kandang ternak, itu kan micu Mas. Samsinyo, terima kasih untuk masukannya. Semoga ini bermanfaat buat saya pribadi beserta teman-teman Lovebird Mania. Semoga jenengan beserta tim 1 Juta SF Ungaran atau Semarang Om? Ungaran. Ungaran beserta keluarga semuanya sehat selalu. Assalamualaikum.